Om Swastiastu Semeton hebat. Kembali lagi bersama Dubali 1, Dupa Bali nomor 1. Om Swastiastu. Kembali lagi bersama Dubali 1. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak Ana Agung Aji Mangkutirte. Beliau adalah seorang pemangku. Nah, kali ini kita akan belajar tentang cara membuat list. Seperti yang sudah kita ketahui, di zaman milenial seperti sekarang ini, banyak anak muda yang jarang mau untuk belajar membuat jejahitan yang sulit dan rumit seperti membuat list. Sekalian hari ini juga kita akan mengulas bagaimana bentuk, makna, dan fungsi dari list tersebut. Baik, langsung saja kita mulai belajar membuat list. Di sini kita akan memakai 5 selepan terlebih dahulu. Nah, untuk membuat list senjata 5 warna itu ya 5 selepan. 5 helai selepan dipakai. Ya, sambil menjejahitan ya, saya akan jelaskan sedikit tentang list senjata ya. Nah, list senjata pada umumnya itu menggunakan 9 selepan atau dawata nawasanga ya. Ada juga yang menggunakan 5 selepan atau 5 janur ya. Itu untuk list senjata alit. Nah, list senjata alit itu biasanya dipergunakan untuk menusayatnya atau pelukatan yang sifatnya lebih kecil. Nah, senjata nawasanga itu sudah senjata daripada dewata nawasanga itu sendiri. Nah, itu ya, sehingga kita ada yang menggunakan 5 senjata, ada yang menggunakan 5 senjata, ada yang menggunakan 9 senjata, tergantung kepada pengelukatan yang diinginkan oleh yang membuat yang melaksanakan upacaranya maupun kebutuhan dari upacara itu sendiri. Seperti yang telah saya jelaskan tadi ya, itu bahwa list senjata itu adalah terdiri dari 9 dewa atau dewata nawasanga yang masing-masing senjatanya itu diaplikasikan dalam bentuk jejahitan atau disetilir, diperindah ya, diperindah untuk dijadikan list senjata. Nah, dari senjata-senjata itu ya, pertama mulai dari utara ya, itu adalah Betara Wisnu ya. Nah, itu Betara Wisnu bersenjatakan cakra. Nah, cakra inilah, senjata cakra inilah yang distilirisasi, diperindah untuk dijadikan list. Kemudian berikutnya adalah Dewa Sambu ya, itu di arah timur laut dengan senjata Trisula. Nah, demikian juga sama seperti tadi, Trisula itu distilirisasi dalam bentuk jejahitan, diisi dasarnya, kemudian di tengah ada senjatanya, di atas ada semacam toresan atau rambutnya. Nah, rambut ini bertujuan untuk supaya list itu kalau dipakai menciprati atau ngetisan tirta itu ya, itu lembut jadinya, tidak kaku. Nah, itu. Kemudian di timur yaitu Dewa Iswara dengan senjata Bajra. Kemudian di tenggara Dewa Maheswara dengan senjata Dupa. Kemudian di selatan ya, itu Betara Brahma dengan senjata Gada atau Gada ya. Di barat daya itu Dewa Rudra dengan senjata Moksala ya. Kemudian di barat ya, itu Mahadewa dengan senjata Nagapasa. Nah, kemudian di barat laut itu ya, Sangkara, Dewa Sangkara itu dengan senjata Angkus. Nah, kemudian yang terakhir itu Dewa Siwa di tengah, itu adalah senjatanya Padma, itu dengan Padma. Nah, dari 5 senjata ini ya, kemudian setelah selesai di dalam pembuatan list itu digabung menjadi satu. Nah, diisi daun
Sudamala. Nah, itu Sudamala itu adalah untuk menghilangkan segala letah yang ada pada diri manusia maupun pada bangunan periangan suci itu sendiri. Nah, itu yang les senjata itu yang seperti saya sampaikan tadi, itu ada 2 jenisnya, yaitu dua yang diwujudkan. Satu senjata 5 senjata, yaitu diambil yang di utara, di timur, di selatan, dan di barat. Itu kemudian ada dari Dewa Wisnu, Dewa Iswara, Brahma, dan Mahadewa. Nah, senjata itu diambil, distilirisasi untuk dijadikan les senjata alit. Nah, ini adalah untuk dipakai untuk upacara-upacara yang sifatnya lebih kecil atau pelukatan yang lebih kecil, seperti pelukatan dalam manusianya, yang ngotonin atau perkawinan. Nah, itu digunakan les senjata 5 warna. Nah, seperti yang juga Guangji sampaikan tadi ya, itu ada les dengan 5 senjata ya, menggunakan 5 senjata. Kenapa 5 senjata? Nah, karena 5 senjata ini yang dipergunakan itu dalam aksara sucinya, itu adalah Sabata, A, dan I. Nah, Sabata dan I ini itu adalah aksara yang dimiliki oleh para dewa tersebut. Nah, seperti umpamanya Dewa Iswara itu aksaranya Sa, itu Dewa Brahma itu selatan aksaranya Ba, Dewa Mahadewa barat itu aksaranya Ta, dan Dewa Wisnu aksaranya A ya, dan Dewa Siwa itu adalah aksaranya I. Nah, inilah yang diucapkan di dalam atau dipakai pemujaan di dalam les senjata itu sendiri, Sabata AI. Nah, itu sebutan itu yang diucapkan oleh pemangku atau pendeta di dalam pemujaan les itu sendiri. Nah, kemudian seperti yang Guangji sampaikan tadi, ada juga les yang menggunakan les senjata ya, dengan menggunakan 9 senjata ya. Seperti ya, dari cakra, bajra, angkus, trisula, gada, dan sebagainya. Nah, itu dipergunakan untuk upacara-upacara yang lebih besar. Namanya seperti upacara di pura. Kalau di pura sekecil apapun upacara itu, les senjatanya adalah yang 9 warna atau 9 dewa, senjata dewa itu sendiri dipakai. Nah, kemudian dari senjata itu ya, nah, itu seperti yang saya sampaikan tadi, senjata-senjata itu distilirisasi atau diperindah bentuknya dengan melalui jejahitan. Nah, ini jejahitan ini jelas berbeda-beda gitu. Mungkin di desa A dengan di desa B atau di desa tetangga kita atau bahkan di daerah lain, les senjata itu torehannya berbeda-beda atau ringitannya berbeda-beda. Nah, itu tergantung kepada kemampuan dari seorang serati menstilirisasi atau memperindah senjata itu sendiri. Mungkin kalau mereka mempunyai seratinya, pengetahuannya seninya tinggi, atau dia tahu senang meringitan dengan tekun, ya dia akan membuat ringitannya itu unik. Nah, itu. Nah, tetapi yang prinsip itu adalah bentuk senjatanya. Nah, itu pada seperti ini ya. Nah, ini mungkin gado yang dimaksud. Nah, ini gado ini adalah di tengah-tengah, kemudian ada dasar ringitannya. Nah, dasar ringitannya. Nah, dasar ringitannya ini berbeda, tapi berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lain berbeda-beda. Tetapi kalau senjatanya ya jelas bentuk senjata itu pasti kalau gada ya menyerupai gada gitu. Senjata gada ya. Nah, kemudian di sini sedikit ada juga hiasan di atasnya sebagai dasar rambut. Nah, ini ada rambut. Nah, rambut ini dibilang rambut. Nah, rambut ini gunanya apa? Untuk apabila kita menyipratkan tirta ya atau uang supadan di Betara itu nanti akan lemuh ya. Nah, ini lemuh dia, dan tidak kalau hanya satu begini kan
airnya itu cipratannya itu tidak bagus. Nah kalau ini dia akan lembut kayak hujan gerimis ya. Nah itu maksudnya ya. Lis senjata ya. Naosango ya, yang menggunakan 9 senjata para dewa itu sendiri. Nah itu diimplementasikan dalam bentuk list atau disatukan menjadi satu bentuk list. Nah, kemudian diisi seperti yang saya sampaikan tadi, juga diisi daun sidamala, diikat jadi satu. Nah itu sudah siap dipergunakan. Nah dalam dipergunakannya itu, sebelum dipergunakan itu disucikan ya, disucikan oleh para sulingye atau pemangku yang memuja yang menggunakan lis itu, apakah itu pendeta, apakah itu sang Eko Jati ya. Nah itu dengan mantramnya seperti ini. Nah ini saya kutip mantramnya dari mantram lis senjata yang memang dari penglingsir saya sendiri. Itu ini mungkin mantranya ini pun beda-beda di tiap-tiap daerah, itu beda. Nah ini yang saya punya yang merupakan warisan dari penglingsir saya sendiri. Itu pengantabannya adalah seperti ini. Om pakulun ulun angamet senjata nawasango, Wajra dupa gado moksa nagapasa angkus cakra trisula padma anyapuh sebal kandal ring kayangan sakti Om Ang Ong Man. Nah, seperti itu. Nah itulah pengantamnya, salah satu yang saya pakai apabila saya selaku pemangku menggunakan lis senjata sebagai penglukatan. Nah, ini pengantaban ini seperti yang saya sampaikan tadi berulang-ulang, itu banyak yang tidak sama. Nah ini salah satu pengantaban yang saya dapatkan dari penglingsir saya sendiri. Kebetulan juga penglingsir saya dalam menekuni bidang keagamaan, dan juga beliau adalah seorang pemangku juga dulunya. Nah itu yang dapat saya jelaskan tentang lis senjata dan pengantabannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, terutama generasi muda. Seperti yang disampaikan tadi, generasi muda itu katanya agak susah sekarang untuk belajar membuat lis senjata ya, karena rumit memang. Itu memerlukan pengetahuan seni jajahitan yang tinggi itu memang. Itu makanya anak muda itu jarang yang mau menekuni pembuatan lis ini. Nah walaupun demikian, karena sudah ada usaha dari adik-adik kita dan anak-anak saya ini mau berusaha membuat lis, saya merasa senang sekali. Dan akhir kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangannya, dan saya selalu minta tuntunan kepada para sulingye atau senior-senior kita yang membidangi masalah bebantanan agar bisa juga memberikan tuntunan. Dan terakhir, kritik dan saran saya sangat harapkan untuk membangun secara pribadi diri saya sendiri. Secara umum kritik ini adalah untuk masyarakat, sehingga bisa masyarakat paham apa sih itu lis senjata itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Baik, itulah tadi cara membuat lis, fungsi, makna, serta bentuk dari lis tersebut. Om Santi 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 Om. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bagi semeton yang sudah mensubscribe channel ini, semoga selalu dimudahkan dalam hidup, dan semoga rezekinya selalu dilancarkan. Om Santi 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 Om.